Dia bilang UMR dapat 5 juta. Saya kerja tenang-tenang duduk gini minta-minta bisa dapat 8 juta. Iya kan? Nah, itu kan membuat orang malas jadinya meminta-minta, ya kan? Nah, sebenarnya mereka kan punya keahlian. Jadi sebenarnya disabilitas ini bukan dikasihani, tetapi mereka harus kita bina, diberikan talent sehingga mereka dapat berprestasi. Misalnya kalau mereka sakit, ya kan? Nah, itu jangan tunggunya terlalu lama kepada orang-orang disabilitas dan lanjut usia, ya kan? Dan kemudian untuk aksesnya dia sulit, gimana dia mau berobat? Tentu mereka sakit mau ke rumah sakit atau contohnya ke puskesmas saja. Kalau tidak ada tempat infrastrukturnya menuju di situ kan sulit mereka gitu. Apalagi naik tangga, ya kan? Nah, itu harus ada akses untuk orang-orang disabilitas. Pura-pura ini bukan betul pula disimpan pakai itu roda kecil. Bener. Di bawah itu kan mobil kalau besar itu kan nggak nampak dia berhenti, ya kan? Dia pikir udah jalan pas lampu merah berhenti, tiba-tiba dia jalan di gilasnya, kan bahaya nanti. Nah, itu kita sampaikan kepada Satpol PP supaya mereka ditangkap, terutama kita lapor ke dinas sosial dan itu ada di rehab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Dewan? Kembali lagi podcast kita DPRD Menyapa. Dan kali ini masih bersama saya Shirley Pardede. Siapa ya kira-kira narasumber kita untuk hari ini? Langsung aja kita kenalan dulu dengan Bapak Dr. Andes Wong Chun Sen MPDB selaku anggota DPRD Kota Medan fraksi PDIP Dapil 3. Apa kabar Bapak? Iya. Kabar biasa dan sehat selalu. Terlihat sih Pak ya. Iya. Oke, yang pasti Sobat Dewan, kita hari ini membahas tentang Ranperda perlindungan terhadap disabilitas dan lanjut usia. Tuh. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu Pak, untuk podcast ini sendiri, ini buat Sobat Dewan bisa langsung melihat di YouTube kita, yaitu Sekretariat DPRD Medan, kemudian Instagram @Humas DPRD Kota Medan, di Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan juga di website dprd.pemkomedan.go.id. Ranperda, rancangan peraturan daerah, masih dirancang ya Pak ya? Betul. Jadi sudah dirancang dan sudah diparipurnakan tadi. Sudah ya, oke. Nah, biasanya kalau sebelum ada rancangan, membuat rancangan pasti ada beberapa pemikiran atau usulan dari orang-orang gitu ya Pak ya. Nah, mengenai Ranperda perlindungan terhadap disabilitas dan lanjut usia. Nah, ini gimana? Untuk awal sebelum Ranperda ini, kenapa bisa akhirnya dari anggota dewan, yaudah kita buatlah Ranperda ini? Apa alasan yang mendasarinya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat pertama kan gini, kalau untuk membuat peraturan daerah itu ada dua ya, yaitu satu itu dari eksekutif yang mengusulkan, kemudian yang satu lagi dari inisiatif DPRD Kota Medan. Nah, untuk Ranperda ya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia ini adalah usulan dari kami DPRD Kota Medan. Jadi saya sendiri yang mengusulkan ya, kemudian tentu didukung oleh teman-teman ya. Jadi inisiatifnya jadi inisiatif DPRD Kota Medan. Nah, sebelum dilanjutkan tentunya inisiatif ini ada kajian akademis ya. Jadi kajian akademis ini kita mulai kemudian dari Menkumham. Jadi Menkumham membuat kajiannya. Nah, setelah itu jadi kita bentuklah pansus. Jadi pansus kita bentuk, kemudian kita bahas. Nah, setelah kita bahas Ranperda ini, dan kebetulan pada hari ini tanggal 18 Desember ya 2023 tadi siang telah selesai kami paripurnakan. Jadi itulah hasil daripada Ranperda ini yang nantinya menjadi perda untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. Itu dia. Itu awalnya ya Pak betul. Ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya Pak, dengan adanya si perda nanti yang keluar, ini apa yang diharapkan? Apa tujuannya dengan dikeluarkannya perda ini? Ya, jadi dengan dikeluarkannya perda ini tentu dapat melindungi ya para penyandang disabilitas dan lanjut usia, dan juga
tentu para penyandang disabilitas ini mereka ingin hak-hak mereka itu dapat terpenuhi sama seperti kita manusia normal. Jadi contohnya seperti mereka itu ada mendapatkan hak pekerjaan, pendidikan, nah, kemudian fasilitas infrastruktur. Nah ini kan harus kita buat perdanya ya sehingga mereka nanti bisa dapat mencicipin itu. Karena belum ada payung hukum untuk mereka. Jadi makanya di Medan pada hari ini telah diparipurnakan sehingga nantinya juga dapat bermanfaat untuk mereka. Gitu. Tapi memang benar sih Pak, kalau saya setuju dengan adanya ini walaupun saya baru dengar. Karena kalau saya sebagai orang biasa ya, melihat memang banyak sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang di Kota Medan ini memang perlu perhatian khusus. Terutama buat teman-teman kita yang disabilitas, terus juga lanjut usia, apalagi mengingat kesadaran dari orang di sekitarnya saja pun sangat kurang ya. Betul. Apalagi dalam untuk menyangkut fasilitas umum, benar ya Pak ya? Oke. Nah kalau dalam hal ini sendiri gitu dengan adanya beberapa kelemahan yang ada gitu, gimana nih pendapat Bapak sendiri? Apalagi kalau misalnya ke kantor pelayanan publik gitu dengan adanya perhatian kurang. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya kita membuat Ramperda ini, itu justrulah membantu mereka supaya infrastruktur itu untuk penyandang disabilitas itu dapat terwujud. Nah, karena kita lihat di Kota Medan ini masih belum ya melindungi berapa penyandang disabilitas. Contohnya kita lihat bahwa untuk angkutan umum contohnya, angkutan umum itu kan bus. Bagaimana orang penyandang disabilitas itu bisa menaiki bus. Nah, seperti contoh kita ada bus yaitu bus pengangkutan ya, pengangkutan umum. Nah, kalau bus itu parkir di tempat orang yang ingin naik ke atas dalam ya, masuk ke dalam bus itu belum ada kursi roda yang bisa langsung masuk ke dalam bus. Ya, itu belum ada. Di Singapura itu sudah ada. Ya, di Singapura itu mereka tempat berberhentian bus itu lebih rendah dan bus itu lebih tinggi. Tetapi setelah mereka parkir di situ ingin menaikkan penumpang, bus itu nanti dia turun, kemudian dia ada pertengahannya itu pintu, ada satu besi yang bisa dibuka, kemudian orang-orang disabilitas itu bisa masuk ke dalam. Nah, ini belum ada kita lihat. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana orang-orang disabilitas ini ya belum bisa mengakses tentu mereka kalau ke ATM. Nah, ini untuk akses ke ATM itu kan belum ada untuk orang disabilitas. Nah, ini beberapa waktu pembahasan kita sampaikan juga, kita undang orang BI. Memang ini agak sulit, tapi ini juga harus dipikirkan untuk masa depan supaya orang-orang disabilitas itu bisa mereka mengakses dengan mengambil di ATM. Gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan juga tentu jalan, ya, jalan-jalan yang mana orang-orang disabilitas itu mereka tidak tahu, ya, bisa terjatuh dia masuk kalau tidak ada tanda-tanda untuk orang disabilitas. Itu jalan kan perlu juga ada tanda untuk orang disabilitas itu. Nah, itu. Jadi kelemahan-kelemahan inilah yang nantinya tentu di dalam Ramperda itu bisa membantu mereka supaya ini terwujud, ya, untuk orang-orang disabilitas. Dan di samping juga kita lihat orang-orang disabilitas mereka itu mendapat pekerjaan. Kesetaraan ya, iya, Pak, walaupun kerja, dengan jadi seperti tadi waktu paripurna kan kita lihat, ya, itu saya ada memberikan video klip tentang inspirasi orang-orang disabilitas yang mencapai CEO, ya, dan juga seorang artis, ya, yang bisa orang disabilitas menjadi dapat terkenal di Got Talent American itu, ya. Jadi ini semuanya tentu harus ada kemauan. Jadi sebenarnya orang disabilitas itu bukan dikasihani, tetapi perlu dibina sehingga mereka diberikan bakat tertentu sehingga itu mereka dapat bermanfaat untuk mereka. Ini menarik sekali tentang Ranperda ini ya. Mungkin diantara dari isi Ranperda tadi yang udah Bapak ceritakan ke Shirley gitu kan. Nah, mungkin yang ada poin lain nggak Pak yang dari Bapak sebutkan tadi yang menjadi pembahasan di Ranperda ini Pak? Ya, sebenarnya banyak. Jadi kalau kita
mengacu kepada tentang Permendagri, ya kan? Itu semua di dalamnya itu telah kita rangkum di dalam Raperda kita ini. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas, ya. Jadi salah satunya contoh di pemerintahan itu nggak salah 2% itu diwajibkan untuk menerima penyandang disabilitas supaya dapat bekerja di dalamnya. Dan 1% itu kepada perusahaan swasta. Nah ini yang harus dikuatkan ya, sehingga mereka punya kesempatan bisa bekerja dengan keahlian mereka. Jadi ada tadi dari teman-teman disabilitas menyampaikan kepada kami, mereka ingin keringanan kepada pemerintah untuk menjadi PNS. Ada seorang disabilitas yang telah mendapat gelar S3. Okay. Ya, walaupun dia disabilitas. Nah, kemudian mereka ingin jadi PNS tetapi tidak bisa terwujud karena usianya. Jadi mereka ingin supaya pemerintah memberi keringanan kepada mereka bisa masuk PNS dengan usianya yang sudah 40-an. Nah, kalau 40 kan sudah nggak bisa, ya 40 lebih ya kasar. Jadi ini jadi satu kendala juga, tapi diharapkan supaya nanti pemerintah memberikan kemudahan. Nah, kemudian juga untuk kepada teman-teman yang disabilitas, mereka juga pingin ya supaya di dalam Raperda kita itu sudah disampaikan pemerintah memberikan keringanan dan mempermudah kepada UMKM, kepada penyandang-penyandang disabilitas gitu. Nah, itu. Jadi sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka lebih baik. Oke deh. Berarti sudah mulai mulai bagaimana caranya dari anggota DPRD ini sendiri untuk bisa membuat kesetaraan dalam hal pendidikan, kemudian juga dalam hal pekerjaan, kesehatan, dari segala fasilitas umum ya, Pak ya? Iya, semua. Jadi baik di dalam pekerjaan mereka diterima. Di dalam pelayanan kesehatan mereka itu juga harus dipermudah, jangan dipersulit. Misalnya kalau mereka sakit, ya kan? Nah itu jangan tunggunya terlalu lama kepada orang-orang disabilitas dan lanjut usia, ya kan? Dan kemudian untuk aksesnya dia sulit, gimana dia mau berobat? Tentu mereka sakit mau ke rumah sakit atau contohnya ke puskesmas saja. Kalau tidak ada tempat infrastrukturnya menuju di situ kan sulit mereka gitu, apalagi naik tangga, ya kan? Nah itu harus ada akses untuk orang-orang disabilitas dan juga kepada orang-orang yang lanjut usia. Nah ini kan perlu kesadaran dari masyarakat, kita itu harus menghormati. Contoh kita kalau naik bus ya lihat orang yang lebih tua, nah kita duduk, mereka tidak dapat kursi, kasihlah mereka. Nah ini perlu kesadaran. Karena kalau orang sekarang tidak acuh dia duduk udah biarin, mau orang tua mau lanjut usia disabilitas biarin aja gitu. Nah ini yang harus kita pelajari, ini satu etika ya, menghormati mereka ya supaya diberikan kemudahan kepada mereka itu. Tapi sebenarnya Pak ada undang-undang yang mengatur itu nggak Pak? Kalau misalnya nih terkadang nih ada juga tempat duduk yang khusus untuk disabilitas kan kadang ada tuh Pak pemberitahuan, tapi udah duduk di situ. Sebenarnya ada peraturan yang mengatur itu nggak Pak? Nah, sanksi jadi tegas gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk tempat seperti kita naik pesawat, itu kan sudah ada kursi-kursi untuk orang disabilitas yang menunggu ruang tunggu itu. Nah, selagi kursi itu tidak ada orang disabilitas, yaitu oke-oke saja mereka duduk. Tetapi kalau nampak orang disabilitas mereka harus tahu diri, karena yang mereka duduk itu adalah tempat orang-orang disabilitas. Nah itu. Nah walaupun itu ada, iya. Okay. Jadi sebenarnya undang-undang itu belum mengatur, tetapi ini kan etika, ya etika yang kita harus tanamkan di dalam diri kita, menghargai dan menghormati orang-orang disabilitas itu. Jadi kalau mereka pun kita jumpa di jalan, mereka kesusahan, ya otomatis kita bawa mereka menyeberang. Ya kadang-kadang kita biarin gitu. Dan ini yang harus kita belajar ya. Tentang etika membantu orang lain. Sama kita sebenarnya membantu orang lain, membantu diri sendiri gitu. Ya.
Bener sih Pak pemikirannya. Seandainya semua orang seperti itu berpikir ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Namanya kita pelayan. Iya benar pelayan. Oke Pak, kalau berbicara tentang lansia nih Pak, ini kalau saya perhatiin juga ada pernah beberapa juga di televisi tentang adanya permasalahan gitu loh, lansia kok nggak dapat bansos gitu. Kenapa yang orang malah lebih ini masih bisa, kenapa bisa dapat? Nah hal-hal seperti itu. Yang pernah saya juga tahu itu kalau di dalam Undang-Undang Nomor 13 itu di tahun 98 itu kan harusnya lansia memiliki apa namanya Pak hak ya dalam mendapatkan atau meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupannya gitu seperti perlindungan sosial terus juga bantuan sosial. Kalau Bapak sendiri melihat itu kan saya lihat tayangan bukan di Medan. Kalau di Medan sendiri Bapak melihat langsung seperti itu gimana? Apakah di Medan juga seperti itu? Dan sebenarnya justru disinilah kita buat perda itu. Jadi di perda kita itu setelah merangkup tentang perlindungan terhadap lansia itu. Jadi lansia itu yang sudah 60 ke atas, nah itu mereka semua mendapat bantuan. Baik bantuan kesehatan, BPJS ya, dan juga bantuan dari pemerintah, bantuan sandang pangan. Jadi di dalam di situ di dalam perda kita itu sudah merangkup di dalamnya. Jadi sehingga kita harap nanti perda ini setelah selesai menjadi ramperda ini menjadi perda dan itu dapat dilaksanakan oleh dinas sosial. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, ya. Jadi orang-orang yang lansia itu mendapat hak yang sama seperti kita. Untuk disabilitas juga Pak berlaku? Sama juga mereka. Pokoknya disabilitas, iya, dan disabilitas dan lanjut lansia. usia. Lansia, oke. Karena kan memang sebelum edaran perda ini jadi banyak bukan ya, aja lansia kita lihat. Permasalahan ini kita lihat aja orang-orang yang dapat bansos, orang-orang yang tidak mampu. Benar. Bahkan kadang-kadang kita lihat orang yang bawa mobil bisa mengambil beras, ya kan. Nah ini juga tidak baik kalau kita lihat ya, makanya membuat orang-orang yang miskin itu iri. Kenapa kami tidak dapat, orang itu dapat? Kami kan susah, makan saja susah, ya gak ada kerjaan, hidup seperti janda, ya kan? Nah anak tidak kerja, tetapi orang yang dapat bantuan itu kok bisa sih orang-orang yang punya mobil ya pakaian mewah datang mengambil. Nah ini harus jadi perhatian kita. Perlu kesadaran kita juga orang-orang yang telah mendapat bantuan itu kalau kita sudah mampu jangan diambil lagi, kasihkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang kita harapkan supaya juga ini tim evaluasinya juga harus paham di situ ya. Jadi orang-orang yang sudah mampu gak usah lagi dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Banyak orang yang tidak mampu sekarang belum dapat itu. Iya itu benar saya setuju sih Pak. Baik bantuan-bantuan PKH. Nah ini kan perlu disikapin ya, dievaluasi ya. Nah jadi kita harapkan pemimpin berikutnya lah memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia itu yang miskin kemudian didata kemudian dapat bantuan. Gitu. Sesuai dengan Pancasila ya Pak, sila keempat dan sila kelima ya. Iya, keadilan sosial begitu Indonesia. Benar sekali. Baik. Oke, Pak ini menarik sekali, masih kita akan nanti lanjutkan pembahasan tentang Ranperda ini yang mengatur perlindungan terhadap disabilitas dan lanjut usia. Oke. Dan nanti setelah ini kita agak lebih cooling down Pak dengan menjawab cepat, tepat dan langsung mengenai Pak Wong. Siap. Kita nanti bakal balik lagi ya Pak ya. Oke Sobat Dewan, kita bakal balik lagi tetap di DPRD Menyapa. Sobat Dewan, balik lagi kita di DPRD Menyapa dan pastinya masih bersama saya Shirley Pardede dan juga anggota DPRD Kota Medan fraksi PDIP Dapil 3, Bapak Wong. Kita panggil Bapak Wong aja ya Pak ya. Oke. Pak, kita masih bakal lanjut lagi membahas tentang disabilitas dan juga lanjut usia. Tapi sebelumnya Pak, kita akan ini dulu, ada rapid question. Jadi Bapak harus cepat jawab, nggak pakai mikir ya Pak? Oke. Ada 5 pertanyaan Pak. Mikir harus pakai, kalau enggak nanti keceplosan. Baik Kak, kita mulai Pak. Yang pertama adalah Pak Wong, apa motivasi terbesar Bapak dalam hidup ini? Iya, motivasi terbesar saya dapat melayani manusia. Serius ya Pak ya? Berarti nggak salah juga dong kalau Bapak sekarang duduk di anggota dewan ya Pak? Justru kita di dewan itu melayani masyarakat. Baik Pak, selanjutnya 3 hal yang membuat Bapak bahagia tinggal di Kota Medan. Iya, karena Medan ini adalah kota terbesar nomor 3. 1. Iya. Kemudian? 1, kedua
manusianya itu penuh dengan berbagai suku ragam. Oke, yang terakhir. Kulinernya sangat banyak. Kayaknya memang kuliner yang tadi itu emang benar sih Pak ya. Keberagaman itu tadi, terus juga toleransinya juga tinggi, dan yang terakhir juga kuliner ya Pak ya. Betul. Kuliner. Apa Pak kuliner kesukaan Bapak di Medan? Saya durian. Oh, sama bener ya Pak ya. Ya, cuma dikurangin karena sudah ada darting. Ini nggak di sini ya kan? Iya, oke Pak. Iya. Sama kita Pak berarti. Selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga. Ibaratkan warna, ini Bapak Wong adalah warna apa? Warna kuning. Sama lagi nih. Kenapa Bapak? Kuning melambangkan kebijaksanaan. Sama juga Pak. Oke Pak, sekarang warna kuning ya Pak ya. Oke. Iya. Selanjutnya Pak, hari yang ideal menurut Bapak itu hari di mana? Harinya hari Kamis, malam Jumat Kliwon, hari keramat. Oh, hari keramat nih, keramat berbau mistis atau apa nih Pak? Ya, itu hari keramat, hari yang baik. Oh, hari keramat Medan. Oke, tapi kalau misal pertanyaan gini Pak, ketika Bapak diingatkan hari yang ideal menurut Bapak itu adalah hari di mana-mana. Misalnya gini, hari ketika saya pertama kali masuk sekolah, atau hari pertama kali saya, seperti itu Pak. Sebenarnya hari ini saya kan karena hari itu semua hari baik. Ya, karena hari Kamis itu karena kita suka spiritual. Jadi hari Kamis itu hari yang baik untuk spiritual. Oke. Yang penting nggak mistis ya Pak ya? Nggak ya? Dikit-dikit boleh ya? Oke Pak, satu terakhir ya Pak pertanyaannya. Satu kata untuk masyarakat Kota Medan. Iya, karena ini tahun politik, saya mengharapkan supaya masyarakat ingat tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk coblos. Terima kasih. Iya. Oke, itu tadi iklan ya Pak. Iya benar sih Pak, benar. Untuk bijak mencoblos ya Pak ya. Oke Pak, kita udah selesai 5 pertanyaan dengan cepat menjawab. Sekarang kita bakal lanjut lagi membahas ranperda tadi ya Pak ya. Nah, satu hal yang mengganjal buat Shirley adalah seperti yang tadi kan Bapak bilang tuh di awal, kalau misalnya untuk ranperda ini dari disabilitas itu pengen adanya perbedaan nih antara si disabilitas dengan si lanjut usia. Sebenarnya kenapa Pak? Apa yang menjadi alasan mereka kok jadi kayak ketakutan ya Pak ya? Harus pisah dong, jangan sama-sama, masing-masing aja deh ranperdanya. Gimana Pak? Jadi sebenarnya pembahasan itu dari awal sudah kita bahas, dan mereka memang ada membuat usulan supaya itu dipisah. Karena usulan kita itu pertama penyandang disabilitas dan lanjut usia, kan itu sebenarnya satu ranperda. Ya, tidak tergabung tetapi dia satu dalam ranperda. Dan kemudian secara tertulis dari pusat mereka kirim surat, dan suratnya kita terima dan juga kita kirim ke Menkumham sebagai pembuat naskah akademis dan secara hukum. Dan setelah itu dapat jawaban ya itu tidak ada masalah, karena di mana peraturan-peraturan omnibus law juga tergabung banyak-banyak peraturan di dalamnya kan gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah, dan mereka hanya khawatir dengan adanya lanjut usia itu suatu kegiatan-kegiatan mereka bisa tergabung gitu. Jadi sebenarnya hak-hak mereka itu tidak ada masalah, semuanya tertampung di dalam disabilitas. Dan lanjut usia dengan lanjut usia jadi berbeda. Jadi mereka mungkin tidak mau itu nanti kegiatan-kegiatan itu digabung gitu. Nah, itu aja. Tapi kan sebenarnya kalau nanti di lapangan tetap semua sama kan Pak? Iya sama. Jadi kalau mereka nanti untuk lanjut usia ya lanjut usia. Anggaran juga untuk lanjut usia ya kan, untuk disabilitas ya disabilitas kan beda dia. Nah itu sudah kita sampaikan. Nah secara resmi juga ke pusat udah gak masalah. Nggak ada masalah ya, syukurlah. Hanya bedanya itu saja sebenarnya ya Pak ya. Takutnya nanti mungkin nggak merata atau ada perbedaan ya Pak ya. Oke Pak. Nah, mengenai regulasi gitu ya Kak, mungkin regulasi terkait penyandang disabilitas tuh cukup lengkap, tapi kalau untuk di tingkat implementasinya itu masih belum memadai. Bagaimana Pak ini bisa terjadi Pak? Sebenarnya gini, kan kalau suatu daerah yang mereka sudah ada ramperdanya seharusnya tidak masalah. Nah, kalau ada pun masalah mungkin itu karena tidak memahami dari stakeholder ya. Nah, kalau untuk daerah yang belum ada ramperdanya, nah itu kan tentu sama sekali mereka belum mempunyai payung hukum
Nah untuk itulah mereka yang sudah mempunyai ramperda seperti kita ini kan sudah ada. Nah tentu itu nanti para masyarakat ya juga harus paham dan ini perlu sosialisasi. Karena kalau tidak disosialisasi ya kita tahu sendiri gimana orang lain bisa tahu. Sama kita dengan banyak. Setiap tahun kita itu membuat perda hampir ada ya 8, 10-an gitu. Bayangkan anggota dewan duduk 5 tahun. Kalau 10 aja rata-rata udah 50 perda yang kita buat. Satu periode. Ya periode berikutnya lagi pemilihan, ganti lagi orang, buat lagi. Udah berapa kali ganti-ganti? Ya kan 50-50 kalau 15 tahun udah berapa? 150 perda. Nah ini kan perlu disosialisasi ke masyarakat. Nah makanya kami di DPRD itu ada namanya sosper, sosialisasi perda kepada masyarakat ya serentak ke 5 dapil itu supaya masyarakat paham dan tahu perda-perda yang kita buat itu apa-apa saja. Jadi sehingga mereka memahami dan juga ada perda-perda yang ada sanksinya. Nah, tentu dilarang merokok ya kan? Di tempat umum. Nah juga di tempat umum ya di rumah sakit. Nah itu juga perlu disosialisasi. Tetapi di samping itu juga ya kepada stakeholder ya juga memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat. Nah itu benar tuh Pak, sosialisasi. Karena kalau seperti yang Bapak bilang tadi kan emang udah banyak nih perda yang dibuat. Nah bagaimana gitu di lapangan supaya orang tahu. Oke kalau Bapak bilang sosialisasi ke dapil nih sesuai dari dapilnya anggota dewan gitu. Nah tapi kalau Bapak sendiri di lapangan emang itu udah terbukti Pak? Maksudnya emang sosialisasi bisa merata? Apa nyampe jadi ke sasaran makanya gitu, kan Pak? bukan kita aja. Setidaknya itu kalau kita bilang ya, kalau kita sosialisasi perda ada 500 orang kita undang. Dan kami dapil saya itu ada 8 dewan kali 500 berapa ribu orang dengan orang yang berbeda-beda. Pasti kan terlaksana. Ya kan setidaknya masyarakat lebih paham gitu dan mereka tahu. Dan juga di samping itu ya tentu ada kami harapkan Pemko juga memberikan itu tanda-tanda pelang ya kan di jalan-jalan bisa dilarang merokok, dilarang buang sampah itu kan ditulis-tulis ya. Iklan layanan masyarakat ya. Kemudian baliho, spanduk ya itu di situ juga bisa membantu. Tapi pernah nggak Pak kejadian nih orang, saya nggak tahu tuh informasi seperti itu, saya nggak tahu ada sosialisasi itu, pernah nggak Pak ada? Akhirnya nyampe jadi ngadunya kemari gitu Pak? Sama saya sih belum, tetapi masyarakat itu kan mereka melanggar itu karena mereka tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu ya mudah-mudahan mereka tidak melanggar. Sama peraturan itu kalau orang tidak tahu mereka langgar ya masih diampuni, tapi kalau dia tahu buat pelanggaran lagi ya harus dihukum. Maka ada sanksi pidana gitu. Iya karena memang sebenarnya harus ada sanksi hukum sih Pak supaya orang takut. Walaupun kadang itu pun tetap dilanggar ya Pak ya. Iya. Itu kesadaran masing-masing. Kesadaran masing-masing. Oke Pak, ini berkaitan dengan penyandang disabilitas. Nah kalau kita lihat nih ya Pak di lampu merah atau juga di jalan-jalan umum, kayaknya ada gitu yang mengatasnamakan ya saya disabilitas terus minta-minta di pinggir jalan. Nah sejenis itulah. Kalau menurut Bapak sendiri nih seperti apa tanggapannya Pak dengan adanya mereka? Untuk itu beberapa kali memang kebetulan di komisi saya bagian Kesra ya. Jadi kalau kita lihat banyak orang-orang itu pengemis-pengemis yang di jalanan ya itu sangat membuat membuat citra tidak baik ya, kemudian juga bisa rawan kecelakaan. Contoh kita lihat orang yang dia kakinya pura-pura ini bukan betul pula ditekuk disimpan pakai itu roda kecil. Bener. Di bawah itu kan mobil kalau besar itu kan nggak nampak dia berhenti ya kan, dia pikir udah jalan pas lampu merah berhenti, tiba-tiba dia jalan digilasnya kan bahaya nanti. Nah itu kita sampaikan kepada Satpol PP supaya mereka ditangkap. Terutama kita lapor ke dinas sosial. Dan itu ada di rehab. Ada sebagian yang kalau mereka yang nipu-nipu itu ya itu dibina ya. Mudah-mudahan itu sudah berkurang. Nah orang-orang disabilitas ini yang betul-betul disabilitas, nah ini perlu sosialisasi pada dinas sosial supaya mereka diberi pelatihan-pelatihan. Jadi dengan diberikan pelatihan-pelatihan ini mereka mempunyai keterampilan-keterampilan yang nantinya juga untuk supaya bisa mencari nafkah. Karena apapun tujuannya mereka di jalan-jalan itu adalah tujuannya untuk mencari ya sesuap nasi itu. Ya. Jadi dengan mempunyai keahlian, jadi mereka tidak meminta-minta di jalan gitu aja. Walaupun kadang ada yang modus loh Pak. Ternyata sebenarnya dia mampu loh, malah punya rumah,
Pak. Maka kadang-kadang kita heran gitu, ya. Memang bahkan kadang-kadang kalau secara anekdotnya, Bapak ditanya kerja 1 bulan berapa? Iya. Iya kan? Dia bilang UMR dapat 5 juta. Saya kerja tenang-tenang duduk gini minta-minta bisa dapat 8 juta. Iya kan? Nah, itu kan membuat orang malas jadinya meminta-minta. Iya kan? Nah, sebenarnya mereka kan punya keahlian. Jadi sebenarnya disabilitas ini bukan dikasihani, tetapi mereka harus kita bina, diberikan talent sehingga mereka dapat berprestasi. Ya, tadi tadi juga sudah saya sampaikan ya di paripurna saya berikan video klip itu tentang Inspirasi ya, Pak? CEO. Iya, CEO itu jadi CEO bos ya itu dia juga awalnya orang disabilitas yang sudah putus asa. Tapi karena orang tuanya menasihatin dia, Motivasi apabila Anda terus, hanya mau begitu saja meratapi, Anda selama hidup tidur di kursi ranjang. Tetapi kalau Anda pingin, ya Anda harus bersemangat hidup. Karena dia bangkit kembali sampai berdoa. Setelah itu dia melakukan prestasinya. Dia sekarang menjadi pembicara internasional. Ya, dan juga jadi CEO di sebuah perusahaan kan gampang seorang disabilitas. Dan bukan hanya itu ya, jadi artis Riani itu kan, jadi artis Putri Riani kan. Nah ini kan suatu motivasi kepada teman-teman yang disabilitas bahwa kita pun bisa. Tunjukkanlah talent Anda sehingga Anda betul-betul menjadi orang yang sangat bermanfaat di masyarakat gitu. Berarti pas loh Pak ya dengan Ranperda ini mudah-mudahan bisa merangkum itu semua tadi ya Pak. Sekarang tinggal pelaksanaannya seperti apa? Ya nanti kita harapkan juga kita sampaikan tadi di dalam paripurna. Setelah ini kita harapkan nanti setelah ada perdanya supaya dibentuk komite, ya, supaya komite inilah yang nanti untuk melaksanakan semua program-program dari disabilitas. Oke. Dan yang pasti jangan lupa Pak, pengawasan dari anggota DPRD juga dong harus. Jadi ya di samping itu telah ada bukti, tentunya komitenya nanti kita mengawasin gitu. Oke. Berarti dengan nanti adanya Ranperda ini juga bisa dong kalau untuk di sektor informal, terutama di Medan ini bisa ya untuk penyandang disabilitas, untuk bisa mendapatkan pekerjaan juga bisa dipekerjakan. Oh iya, jadi bisa, di ya, Pak? dalam pekerjaan itu di dalam undang-undang telah disampaikan bahwa di dalam pemerintahan BUMN ya wajib ya menampung orang disabilitas itu 2%. 2%. Iya, pekerja. Dan kemudian 1% untuk swasta, perusahaan swasta. Ada undang-undangnya. Undang-undang yang Iya, nanti memang sudah ada undangnya dari dulu, jadi itu diwajibkan. Jadi itu harus pelaksanaannya saja. Kalau di Medan sendiri sudah ada Bapak lihat? Jadi di Medan kita harapkan supaya ini dari Pemko Medan terutama untuk menampung ya para penyandang disabilitas supaya dapat bekerja. Jadi dengan keahlian mereka, terutama itu banyak kita lihat di bagian IT. Kalau di Jawa sudah banyak, bahkan di Istana Presiden pun sudah ada, ya gitu. Jadi kita harapkan di Pemko Medan ini juga harusnya ada ya 1-2 aku rasa. Oh masih harusnya ya Pak. Berarti kenyataannya sekarang belum ada ya Pak ya? Iya harus kita cek itu memang sampai sekarang belum saya lihat ya. Tetapi ini wajib karena orang-orang disabilitas itu diatur undang-undang untuk 2% untuk menerima mereka. Gitu. Oke. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Nah kemudian Pak ini yang menanggapi seperti Bapak tadi dengan adanya sosialisasi atau juga memberikan pelatihan ya kepada mereka supaya mereka merasa percaya diri kalau mereka juga sebenarnya bisa mendapatkan kesetaraan dalam pekerjaan dalam pendidikan. Nah mungkin yang sudah pernah terjadi Pak, apa Pak yang sudah pernah dilakukan seperti kayak pelatihan atau mungkin ada pelatihan rutin yang bisa diberikan ke mereka? Sebenarnya di dinas sosial itu mereka ada melakukan itu. Oke. Tetapi dengan adanya perda ini memastikan lagi supaya lebih kuat. Dengan adanya Ranperda ini setelah nanti jadi perda. Jadi ini bisa lebih kuat untuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia. Oke Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oke. Terus gini juga nih Pak. Kan terkadang kalau misal kita lihat nih dengan adanya sekarang disabilitas dan juga lanjut usia yang merasa mereka kurang perhatian. Kan mudah-mudahan dengan Ranperda ini tadi ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan kelayakan. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, nanti untuk kedepannya dengan adanya si perda ini tadi, bagaimana pelaksanaannya?
kalau Bapak Ya lihat justru nanti? nanti dari perda ini mereka bentuk komite. Iya, komite yang Jadi tadi Bapak bilang. komite inilah nanti mereka itu di samping itu setelah ada komite nanti di dinas sosial juga banyak program untuk disabilitas. Bantuan-bantuan untuk disabilitas itu sudah ada dan sudah berjalan gitu. Nah, kemudian untuk lanjut usia itu juga nantinya dengan ada perda ini itu semua tercover. Jadi mereka dilindungin gitu. Ya, jadi diberikan akses. Nah, ini perlu keseriusan dari Pemko Medan. Tentunya mereka itu bisa diberikan kartu. Dalam kartu itu yaitu untuk orang-orang disabilitas dan lanjut usia gratis untuk menaiki bus kendaraan umum. Nah, ini yang harus kita sikapin ya. Perlu komitmen bersama supaya mereka dipermudah. Ya. Nah, kalau di Jawa sana ya di luar negeri ya udah kayak gitu, mereka bebas, tidak bayar. Mereka tunjukkan kartu ini. Nah, kartu inilah yang harus dibuat. Nah, jadi di data berapa jumlah disabilitas, penyandang disabilitas dan berapa jumlah lanjut usia itu diberikan kepada mereka. Jadi sehingga mereka naik bus gratis, kereta api gratis. Pokoknya menggunakan fasilitas umum mendapatkan ya gratis ya Pak ya. Wah, mudah-mudahan Pak itu benar-benar akan terjadi ya. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau Bapak harapkan di Medan ini sendiri gitu kan bisa menjadi kota yang ramah disabilitas, apa Pak yang harus kita siapkan Pak? Jadi kalau saya lihat untuk ramah disabilitas ini kan harus disiapkan secara struktur dan infrastrukturnya oleh Pemko Medan. Nah, satu. Kemudian ini juga harus ada edukasi kepada masyarakat. Jadi sehingga ramah disabilitas itu dapat berjalan dengan baik. Saya rasa itu aja. Dan yang pasti Pak, satu hal yang saya lupa nih. Kan tadi Bapak bilang dinas sosial yang melaksanakan itu nanti kan Pak. Kalau dari dinas sosial sendiri nanti bakal ada laporan nggak Pak gitu selama kinerja ini nih program seperti ini terus ada laporan gitu. Jadi sebenarnya setiap 3 bulan setiap dinas harus memberikan laporan ke DPRD dari tugas kerja sesuai dengan komisinya ya. Nah, jadi walaupun tidak ada tetap setiap anggaran kita ada pembahasan. Jadi kita ada LKPJ. Jadi kita bahas ya bersama-sama. Jadi apa kegiatan program mereka yang mereka lakukan dengan anggaran yang kita berikan itu apa saja yang mereka lakukan gitu. Tapi Pak sejauh ini apakah sudah berjalan dengan Memang itu semestinya Pak? kita evaluasi. Jadi kalau tidak dapat itu kita berikan evaluasi dan kemudian ada teguran, ada catatan-catatan. Oke. Iya benar sih karena gini Pak. Kadang kan ada membuat misalnya nih dari Bapak gitu dari anggota dewan gitu ada membuat peraturan tapi nanti ternyata di lapangan dari si Pemko-nya si dinas yang terkait tidak melaksanakan itu. Makanya kan kadang masyarakat juga bingung nih mau ngadunya ke siapa. Makanya di sini kita harapkan juga dari Pemko Medan kalau anggota dewan itu melakukan sosialisasi perda ini ya tolonglah itu dinas-dinasnya supaya hadir supaya mereka juga paham. Jadi kadang-kadang kalau kita mengadakan sosialisasi perda itu dinasnya tidak hadir, masyarakat yang hadir bukan sedikit ratusan orang kita undang. Jadi mereka harus hadir, jadi sehingga mereka juga paham dan juga ada keluhan-keluhan dari masyarakat itu bisa mereka dengar dan mereka juga bisa tahu gitu. Ini yang kita harapkan dari Pemko Medan karena berapa kali saya sosper itu ada yang tidak hadir. Gitu. Jadi kita harapkan supaya di dalam kesempatan ini ya supaya mereka juga harus tahu gitu. Jadi intinya mengundang seperti itu biar bisa tahu nih masyarakat kalau kita kerja loh anggota dewan ini gitu loh. Bukan soal kita kerja dan mereka juga memang harus kerja. Karena mereka ini juga melayani, kita juga sama-sama melayani. Melayani masyarakat ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan ya Pak dengan adanya Ranperda ini tadi emang benar-benar bisa menampung gitu semua aspirasi dari para penyandang disabilitas dan juga lanjut usia. Dan juga kedepannya mungkin nanti benar-benar bisa terlaksana di lapangan sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak. Dan memang harus, karena perda itu sudah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oke Pak. Terakhir Pak, mungkin ada yang pengen Bapak sampaikan terkait dengan Ranperda ini Pak? Ya sebenarnya kalau Ranperda ini ya kami harapkan supaya Pemko nanti secepatnya membuat komite membuat komite supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka. Itu aja. Oke. Untuk Medan Pak, supaya menjadi kota yang ramah disabilitas?
Iya, kami harapkan supaya ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Medan, supaya Medan menjadi lebih baik lagi. Iya, oke. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjawab mungkin yang menjadi pertanyaan dari Sobat Dewan terkait dengan adanya kesenjangan antara disabilitas dan juga lanjut usia ya Pak. Kita tunggu kapan perdanya Pak? Kalau ini perdanya sudah sampaikan, nanti tinggal dari PIMKO saja untuk mengeluarkan perdanya, karena raperda tadi sudah selesai diparipurnakan. Dan kami harapkan supaya ini dapat berjalan dengan baik, ya. PIMKO Medan juga dapat melaksanakan dengan baik. Jadi sama-sama kita membangun Kota Medan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih juga pastinya buat anggota DPRD Kota Medan fraksi PDIP Dapil 3 Bapak Dr. Andus Wong Chunsen MPDB yang sudah mengobrol tentang Ranperda perlindungan terhadap disabilitas dan lanjut usia. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Sama-sama. Iya. Oke, dan yang pasti buat Sobat Dewan, jangan lupa bisa melihat podcast kita di YouTube di Sekretariat DPRD Medan, kemudian Instagram @humas_DPRD Kota Medan, di Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan juga website dprd.pemkomedan.go.id. Selesai untuk hari ini di DPRD Menyapa. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Kita pamit ya Pak ya. Saya Shirley Pardede pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Wong Chunsen Tarigan MPDB. Terima kasih.